Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi teknologi jaringan berbasis luas. Dengan di sini Bapak Yoga Adiputra. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yang membahas tentang pengenalan internet dan komponen yang digunakan pada suatu jaringan. Teknologi internet merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Sejarah dari internet sendiri yaitu adalah pertama, penelitian untuk mengirim paket informasi antar komputer dimulai tahun 1960-an. Yang kedua, ARPA atau Advanced Research Project Agency merupakan suatu lembaga penelitian Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membiayai sebuah proyek penelitian untuk membuat paket jaringan yang bernama ARPANET. Yang ketiga, ARPA memfokuskan penelitian pada cara-cara bagaimana beberapa jaringan dapat saling terkoneksi menggunakan protokol TCP/IP dan internet adalah impiannya. Yang keempat, pada tahun 1980-an, perusahaan-perusahaan besar mulai menggunakan TCP/IP untuk membangun privat internet. Yang kelima, ARPA meneliti adanya pengiriman multimedia audio, video, dan gambar melalui internet. Cara koneksi dan topologi internet. Yang pertama, hubungan ke internet melalui ISP atau Internet Service Provider. Yang kedua, koneksi internet umumnya menggunakan WLAN seperti pada topologi internet berikut ini, di mana di situ dalam sebuah internet terdapat WAN, LAN yang saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Cara pengaksesan internet. Yang pertama, bisa melalui warnet. Yang kedua, menggunakan internet bisa di tempat kerja. Yang ketiga, bisa berlangganan sehingga dapat mengakses internet di rumah. Yang keempat, menggunakan kartu provider seluler seperti Telkomsel, XL, IM3, dan masih banyak lagi. Sumber daya internet. Yang pertama, email, yaitu adalah surat elektronik. Yang kedua, newsgroup, yaitu adalah forum diskusi. Yang keempat, mailing list, yaitu kelompok diskusi. Yang keempat, IRC, yaitu chatting. Yang kelima, telnet, yaitu untuk koneksi ke suatu sistem komputer. Yang keenam, FTP, untuk mentransfer file. Yang ketujuh, www, yaitu untuk mengakses ke internet melalui hypertext. Berikutnya yang nomor 8, yaitu adalah file sharing online atau virtual drive. Jenis-jenis aplikasi apa aja sih yang ada di internet? Yang pertama, dalam bentuk chatting. Ya, kita bisa mengenal di sini seperti ada WhatsApp, Facebook, ada Twitter, dan masih banyak lagi.
Yang kedua, melalui email, yaitu Gmail, Ymail, Hotmail, dan lain-lain. Yang ketiga, mendownload aplikasi. Biasanya kita menggunakan Internet Download Manager dan masih banyak yang lain. Yang keempat, mengupload file. Itu kita bisa pakai FileZilla, FTP, dan lain-lain. Yang kelima, untuk memutar animasi. Biasanya kalau kita pakai yang untuk editing animasi itu ada seperti After Effects, Blender, dan yang lain-lain. Yang keenam, browser. Biasanya kita gunakan umumnya adalah Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, dan masih banyak lagi. Berikutnya kita masuk ke komponen apa saja sih yang ada di suatu jaringan. Yang pertama adalah NIC atau Network Interface Card. NIC sendiri ini berfungsi sebagai interface fisik atau penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubung. Tugas apa aja sih yang dari NIC ini? Yang pertama adalah mempersiapkan data dari komputer agar dapat dikirim lewat ke media penghubung. Yang kedua, mengirim data ke komputer lain yang terhubung ke jaringan. Yang ketiga, mengontrol aliran data antar komputer dan sistem perkabelan. Seperti berikut adalah contoh NIC. Biasanya NIC ini dipasang di dalam sebuah komputer. Apa fungsi dari NIC? Yang pertama, sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Yang kedua, mengatur data flow antar komputer dan sistem kabel. Yang ketiga, menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkan ke dalam bit yang dapat dimengerti oleh komputer. Berikutnya adalah jenis bus pada NIC. Apa itu bus? Bus adalah rangkaian atau jalur listrik di mana data ditransmisikan. Di sini ada beberapa jenis NIC yang dihubungkan ke mainboard, yaitu adalah ISA, PCI, PCM, CIA. Kecepatan jaringan. Untuk Ethernet sendiri merupakan teknologi pertama. Kecepatannya adalah 10 Mbps. Jarang digunakan sebagai berikut. Yang kedua, perkembangan setelah Ethernet adalah Fast Ethernet, di mana kecepatan sudah sampai ke 100 Mbps. Biasanya yang digunakan adalah NIC tadi yang kita sebut sebelumnya. Yang ketiga adalah Gigabit Ethernet, di mana Gigabit Ethernet adalah pengembangan dari Fast Ethernet, sehingga kecepatannya dapat mentransmisikan data sebesar 1000 MB per second atau 1 GB per second. Yang kedua yaitu adalah hub dan switch. Biasanya kita menggunakan yang kedua adalah hub dan switch. Apa itu hub dan switch? Hub dan switch itu sendiri jenis peralatannya hampir sama, namun sedikit berbeda dalam fungsinya. Kalau hub adalah peripheral jaringan sebagai pusat konsentrator dari kabel yang digunakan untuk menghubungkan segmen kabel agar dapat menjangkau jarak yang relatif jauh.
hub berfungsi untuk mengatur komunikasi data antar server dengan klien dan juga untuk memperkuat sinyal. Fungsi dan karakteristik dari hub antara lain, yang pertama adalah menjambungkan segmen kabel jaringan komputer. Yang kedua, meneruskan sinyal bit dari satu segmen ke segmen lainnya. Yang ketiga, hanya memiliki satu domain collision. Yang keempat, dapat disusun secara hierarkis menggunakan hub backbone sebagai pusatnya. Sedangkan untuk switch berfungsi untuk menggabungkan beberapa segmen atau kelompok LAN. Switch bekerja di layer 2 pada model referensi OSI. Device ini memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan repeater atau hub. Jadi dia pengembangan dari hub. Tidak hanya menghubungkan antar jaringan tetapi juga mampu mengatasi masalah collision yang dihadapi oleh device hub atau repeater. Berikut adalah contoh gambar dari switch. Nomor 3, router. Router bekerja di layer 3 atau network layer dari model referensi OSI. Device ini lebih pintar dibandingkan dengan device lainnya. Tugas utama dari router adalah melewatkan data antar segmen yang memiliki alamat network yang berbeda. Selain itu, router juga memiliki kemampuan untuk mengelola collision domain seperti halnya device switch. Oke, di sini ada contoh dari sebuah router atau alat router. Berikutnya adalah repeater. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal digital dengan transmisi metode baseband. Ketika repeater menerima sinyal, repeater akan memperkuat sinyal dan melewatkan sinyal tersebut ke segmen berikutnya. Repeater bekerja di physical layer dari model referensi OSI. Terdapat beberapa router yang juga bisa digunakan sebagai repeater. Jadi ada beberapa router yang bisa digunakan sebagai repeater juga. Contoh dari gambar dari si repeater ini. Yang berikutnya adalah access point. Access point mempunyai fungsi yang sama seperti hub dan switch. Hanya saja access point digunakan untuk media penghubung menggunakan wireless. Jadi kalau seandainya hub itu menggunakan kabel atau wire, sedangkan kalau untuk access point itu tanpa kabel, yaitu menggunakan wireless. Pada access point juga terdapat router yang mempunyai fitur access point. Berikut ini adalah contohnya. Mungkin kenal ya, biasanya dekat-dekat sekolah itu ada yang digunakan pada alat yang nomor 1 sebagai penerima sinyal, tapi bisa juga sebagai penyebar sinyal atas point tadi. Yang ketiga adalah modem. Untuk dapat bisa terhubung dengan internet suatu jaringan membutuhkan periferal yang disebut dengan modem atau modular demodulator. Modem adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog, dalam kurung modulasi. Secara fisik, perangkat modem dibedakan menjadi 2, yaitu ada modem internal, ada juga modem eksternal. Terus apa sih modem internal itu? Modem internal sendiri adalah modem dalam bentuk card yang dipasang pada salah satu slot ekspansi yang ada pada motherboard. Bentuknya seperti berikut.
Sedangkan untuk modem eksternal adalah modem yang dipasang di perangkat pada bagian luar komputer. Cara masangnya yaitu dengan menghubungkan pada salah satu port komunikasi yang ada pada komputer. Biasanya dipasang pada port USB. Berikut contohnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah media transmisi. Jadi yang tadi itu adalah alatnya. Yang ini adalah media transmisi yang digunakan. Apa aja media transmisi tersebut? Yang pertama adalah media transmisi dalam bentuk fisik, yaitu menggunakan kabel. Yang kedua adalah media transmisi berbentuk non fisik atau non kabel, atau tadi biasanya bisa menggunakan wireless. Yang dalam bentuk kabel. Yang pertama adalah jenis kabel koaksial, di mana kabel koaksial itu jika dipasangkan menggunakan jenis konektor RJ58, yaitu suatu kabel yang punya kabel tunggal sebagai jalur transmisinya yang dibungkus oleh plastik pelindung dan kabel serabut sebagai ground atau negatif. Kemudian dibungkus lagi jaket pembungkus. Seperti ini contohnya. Nah, jadi dia adalah menggunakan kabel tunggal yang terdapat pembungkus di situ yang difungsikan sebagai pelindung, dan juga ada pembungkus lagi yaitu kabel serat yang digunakan sebagai grounding. Dan yang bagian kanannya itu adalah konektor yang digunakan untuk menghubungkannya, yaitu konektor RJ58. Nah, ini ada jenis konektor dari RJ58, biasanya disebut dengan konektor koaksial atau BNC, merupakan konektor atau penghubung kabel koaksial yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan. Seperti ini jenis T konektor dipasang pada LAN card sebagai berikut. Jadi dia semua berbentuk T. Yang kedua adalah BNC konektor, di mana dia bentuknya ya seperti pada gambar ya. Berikutnya adalah jenis kabel UTP. Tadi kabel koaksial, sekarang jenis kabel UTP yang biasanya sering kita gunakan. UTP adalah sebuah singkatan dari Unshielded Twistor Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan disebut twistor pair soalnya di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Jadi kabel UTP ini tidak cocok kalau seandainya dalam pemasangan didekatkan dengan arus listrik, karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Kabel UTP itu ada dua jenis. Yang jenis pertama adalah kabel telepon. Kabel telepon itu terdiri dari 4 kabel. Nah, untuk menghubungkannya dia menggunakan jenis konektor RJ11. Yang kedua adalah kabel UTP yang menggunakan 8 kabel di dalamnya, di mana 8 kabel itu terdapat kabel data yang fungsinya untuk transmisi data. Yang digunakan adalah konektor jenis RJ45. Kabel STP. STP atau biasa disebut dengan atau merupakan singkatan dari Shield Twistor Pair. Selain dililitkan, juga punya proteksi terhadap induksi atau interferensi sinyal dari luar kabel rupa lapisan kertas aluminium foil sebelum jaket pembungkus luar.
Jadi kalau yang UTP tadi gampang terjadi interferensi elektromagnetik, sedangkan kabel STP pengembangannya dia lebih tahan terhadap interferensi tersebut karena memiliki lapisan aluminium foil yang berfungsi untuk mengurangi interferensi tersebut. Contohnya sebagai berikut. Nah, itu di situ terdapat aluminium di bagian luar dari kabel tersebut. Apa sih standarisasi dari kabel twister? Yang pertama adalah kategori 1. Jadi yang bagian pertama kali kabel UTP itu di UTP atau twister ya jelas. Itu pertama kali yang dibuat adalah kategori 1, merupakan kabel telepon model lama, dipakai hanya sampai tahun 1983. Tidak cocok untuk transmisi data kecepatan tinggi. Kemudian dikembangkan ke kategori 2, di mana kecepatan transmisinya mulai meningkat yaitu 4 Mbps. Spesifikasinya cocok dengan kabel jenis 3 IBM, 4 pasang terlilit solid tak terbungkus untuk suara dan data. Untuk kategori berikutnya, setelah itu pengembangan ke kategori 3, di situ terdapat 3 lilitan paling kecilnya. Kemudian tidak ada 2 pasang yang memiliki pola lilitan yang sama. Hal ini untuk mengurangi crosstalk. Crosstalk terjadi bila sinyal listrik melintasi beberapa kabel yang berdekatan. Semakin panjang kabel, maka dia akan berfungsi sebagai antena yang baik. Sinyal yang melintasi kabel akan menciptakan noise frekuensi radio. Bila noise ini terlalu keras, maka kabel yang ada di dekatnya dapat menangkap sinyal. Semakin banyak lilitan per kaki linear, semakin besar perlindungan terhadap crosstalk. Lilitan ini digunakan untuk membangkitkan efek cancellation. Berikutnya kita bahas yang dari kategori 3 tadi, yaitu kualitas terendah yang bisa digunakan untuk jaringan LAN. Jadi pengembangan dari kategori 2. Dan daya pengiriman data atau transmisinya itu bisa sampai ke 10 Mbps. Kalau kategori 2 tadi hanya sampai 4 Mbps. Berikutnya dikembangkan lagi ke jenis kategori 4, di mana jenis kabel ini digunakan pada jenis token ring atau jenis topologi tipe ring, di mana maksimal transfer rate-nya adalah transmisi data tersebut maksudnya 16 MB per second. Kategori kelima, memiliki crosstalk terendah, juga memiliki kecepatan sampai ke 100 Mbps. Jadi dia lebih cepat dari kategori keempat. Memiliki 8 sampai dengan 15 lilitan per kaki linear, panjang maksimum 100 meter. Jadi kalau lebih dari 100 meter biasanya dia tidak bisa terhubung. Kabel yang ditetapkan dalam spesifikasi Fiber Distributed Data Interface (FDDI). Spesifikasi yang mendefinisikan bagaimana tembaga dan serat bekerja sama dalam lingkungan yang sama. Baru yang berikutnya adalah yang sekarang mulai digunakan kategori Cat6, yaitu kabel UTP. Kategori 6 ini memiliki kecepatan hingga 10 GB per second. Kalau yang sebelumnya hanya 100, yang ini bisa sampai 10 GB per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet
dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter saja. Berikutnya adalah kabel yang pengembangan dari UTP, yaitu fiber optik. Kita akan sedikit membahas tentang fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari serabut kaca untuk mentransmisikan data. Kecepatannya lebih cepat daripada kabel UTP, yaitu hingga 1000 kbps atau 1 GB per second, namun dengan jarak yang lebih jauh dan juga kecepatan yang lebih tinggi. Nah, berikut ini adalah gambar dari kabel fiber optik. Berikutnya tadi kita membahas tentang media transmisi fisik. Nah, sekarang yang non fisik. Media transmisi ini menggunakan radiasi elektromagnetik. Menggunakan media ini diterapkan pada sebuah jaringan yang jaraknya jauh dari 1500 meter. Contohnya adalah satelit. Terus di sini alat apa sih yang digunakan untuk menjambungkan UTP tersebut dengan konektor? Jadi untuk menyambungkan tersebut antara UTP dan konektor, yang pertama adalah kita perlukan adalah crimping tool, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsinya dari crimping tersebut, yang pertama adalah digunakan untuk memotong kabel, yang kedua digunakan untuk mengupas kabel, yang ketiga digunakan untuk melakukan crimping atau penyambungan antara kabel dengan konektor. Yang kedua, cutter. Fungsi cutter tersebut hampir ada pada bagian crimping tool, yaitu fungsinya hanya untuk mengupas kulit kabel UTP. Yang ketiga, kita juga memerlukan sebuah line tester, yaitu adalah untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN RJ45. Fungsinya agar bisa tahu nih, kabel LAN yang kita pakai itu sudah sempurna tidak, ataukah ada yang putus atau ada yang kurang saat kita penyambungan. Itu bisa dicek menggunakan kabel LAN tester. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.